Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus i'rab untuk khobar ghairu mufrad. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai rumus i'rab untuk kata yang mu'rab dan kata yang mabni. Khobar ghairu mufrad memiliki cara i'rab yang berbeda. Dikarenakan yang menduduki suatu kedudukan bukan satu kata, melainkan lebih dari satu kata. Mengenai materi khobar ghairu mufrad, ini telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengi'rab untuk khobar ghairu mufrad. Berikut ini rumus i'rab untuk masing-masing khobar ghairu mufrad. Yang pertama, khobarnya berupa jar dan majrur. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya Zaidun fil fasli, yang artinya Zaid di dalam kelas. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kita perhatikan untuk kata yang pertama, yaitu kata Zaidun. Ini merupakan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirih. Kata Zaid ini merupakan mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata fi ini merupakan harfu jarin, yaitu huruf jar. Selanjutnya kata al-fasli ini merupakan majrurun bifi wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi, yaitu majrur dengan fi dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Setelah kita i'rab setiap kata, lalu kita tentukan khobarnya. Kita perhatikan keterangan berikut ini. Al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin taqdiruhu kainun fi mahali raf'in khobarul mubtada. Jadi di sini jar dan majrurnya itu berkaitan dengan membuang takdirnya yang keberadaannya pada kedudukannya yang rofa sebagai khobar mubtada. Jadi dalam mengi'rab yang khobarnya berbentuk jar dan majrur, kita i'rab dulu jar dan majrurnya. Setelah itu kita beri keterangan bahwa jar dan majrurnya ini menempati kedudukannya yang rofa sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua, khobarnya adalah zorof. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya Zaidun ma'aka, yang artinya Zaid bersamamu. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama adalah kata Zaidun. I'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirih. Zaid ini adalah mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata ma'a ini merupakan zarful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ma'a mudhaf. Kata ma'a ini merupakan zarf makan yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Dan kata ma'a ini juga sebagai mudhaf. Selanjutnya untuk domir ka. Nah di sini karena domir ini tulisannya adalah satu huruf, maka tidak boleh ditulis satu huruf. Jadi di sini al-kafu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Jadi domir ka ini adalah domir yang bersambung dengan zorofnya. Mabni di atas fathah pada kedudukan jarnya sebagai mudhof ilaih.
Setelah kita i'rab setiap kata, kita tentukan khobarnya pada kalimat ini. Kita perhatikan keterangan berikutnya. Az-zarfiyatu muta'alliqatun bimahzufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Zorofnya ini berkaitan atau berhubungan dengan membuang takdirnya yang keberadaannya pada kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Jadi maksudnya takdirnya ini sebelumnya sebagai zorof. Namun di sini pada kalimat ini kedudukannya dia rofa sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga, khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, Zaidun zahaba abuhu, yang artinya Zaid itu bapaknya telah pergi. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata Zaidun, i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kata Zaid ini adalah mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata zahaba ini merupakan fi'lun madin mabniun alal fathi. Jadi kata zahaba ini adalah fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya kata abu, i'rabnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawi niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Jadi kata abu ini adalah fa'il yang marfu dan tanda rofaknya dengan waw, yaitu sebagai ganti dari dhammah karena dia dari isim-isim yang 5. Selanjutnya untuk domir ha yang bersambung dengan kata abu, yaitu al-ha'u domirun muttasilun mabniun alat domi fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Domir ha ini adalah domir yang bersambung mabni di atas doma pada kedudukannya yang jar sebagai mudhof ilaih. Setelah kita i'rab setiap kata pada kalimat ini, kita tentukan khobarnya. Karena khobarnya di sini berbentuk jumlah fi'liyah, maka kita perhatikan keterangan di bawahnya, yaitu al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada. Kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya pada kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Maksudnya jumlah fi'liyah ini kedudukannya pada kalimat ini sebagai khobar dari mubtada. Karena di sini fi'ilnya fi'il lazim, maka pada kalimat ini jumlah fi'liyahnya hanya terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau nanti digunakan fi'il yang muta'adi, bisa disebutkan juga maf'ul bihnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya yang keempat, khobarnya adalah jumlah ismiyah. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, Zaidun mudarisuhu mahirun. Yang artinya Zaid itu gurunya pintar. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama yaitu kata Zaidun. I'rabnya adalah mubtadaun awalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kata Zaid ini merupakan mubtada yang pertama yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita akan i'rab kata yang kedua yaitu mudarisu. I'rabnya adalah mubtadaun tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mudarisu mudhof. Kata mudarisu ini merupakan mubtada yang kedua yang marfu dan tanda rofaknya dhammah yang tampak pada akhirnya.
Dan kata mudarisu ini juga sebagai mudhof. Selanjutnya, yaitu domir yang bersambung dengan kata mudarisu. Kita perhatikan untuk selanjutnya, yaitu al-ha'u domirun muttasilun mabniun alat domi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Jadi domir hu ini merupakan domir yang bersambung mabni di atas domah pada kedudukan jar sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya kata mahirun ini merupakan khobarul mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi kata mahirun ini merupakan khobar mubtada yang kedua yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya, setelah kita mengi'rab setiap kata pada kalimat ini, kita tentukan yang mana khobarnya. Kita perhatikan keterangan berikut ini. Al-jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahali rafin khobarul mubtada'il awwali. Jadi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maksudnya mubtada kedua dan khobar kedua pada kedudukan rofa, yaitu sebagai khobar untuk mubtada yang pertama. Jadi kalau kita bedah secara sederhana, kata Zaid itu mubtada, kata mudarisu itu merupakan mubtada yang kedua, dan domirnya itu sebagai mudhof ilaih, dan kata mahirun ini merupakan khobar yang kedua untuk mubtada yang kedua, yaitu mudarisu. Kalimat yang terdiri dari mudarisuhu mahirun ini merupakan khobar untuk mubtada yang pertama. Semoga contoh ini bisa dipahami. Demikian materi kita kali ini mengenai rumus i'rab untuk khobar ghairu mufrad. Semoga i'rab ini bisa dipahami. Untuk materi khobar ghairu mufrad sudah ada pada video sebelumnya. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.